Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Jati sekilas tentang pengertian dari RPL itu sendiri. Jadi kalau kita merujuk di Permen 41, disebutkan ada RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Jadi di Permendikbudristek nomor 41, kita membedakan RPL menjadi dua tipe, yaitu tipe A dan tipe B. Tipe A adalah RPL untuk melanjutkan pendidikan formal dan tipe B adalah RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Ini ada dua hal yang sangat berbeda sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau RPL tipe A untuk melanjutkan pendidikan formal, yang mana di akhir adalah si peserta RPL tersebut ketika sudah masuk, dia akan mengikuti proses pembelajaran hingga selesai dan mendapatkan ijazah. Sedangkan untuk RPL tipe B adalah untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Jadi outputnya bukan ijazah Bapak Ibu untuk RPL tipe B ini. Outputnya hanya SK dari kementerian yang menyatakan bahwa individu tersebut memiliki kemampuan yang setara dengan kualifikasi di KKNI. Biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dosen. Nah, saat ini kita akan fokus terhadap RPL tipe A. Nah, ini adalah tadi sudah sampaikan juga sebetulnya oleh Pak Jati di awal bahwa untuk RPL tipe A dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial untuk melanjutkan ke pendidikan formal, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, pendidikan non-formal atau informal, dan atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat. Jadi Bapak Ibu, di poin 3 ini sebetulnya menjelaskan bahwa RPL ini sifatnya adalah berjenjang. Jadi misalnya dari SMA, dia memiliki kompetensi yang luar biasa, dia tidak bisa langsung mengklaim saya mau ikut S2 lewat jalur RPL, tetapi dia tidak punya S1 atau D4, itu tidak diperkenankan. Jadi dia harus mengikuti S1 atau D4, kemudian baru bisa mengambil S2, begitu juga untuk seterusnya. Jadi dari SMA bisa ke S1 lewat jalur RPL. Kalau dia memiliki kompetensi yang luar biasa, dia memiliki keahlian yang sangat baik, dan ketika dilakukan assessment memenuhi persyaratan untuk dia bisa di RPL kan, sehingga bisa menggantikan beberapa mata kuliah yang mungkin akan bisa mengurangi masa studi si calon mahasiswa tersebut. Jadi Bapak Ibu, jangan terjebak RPL ini menjadi jalur singkat buat dapat ijazah. Jangan kita terjebak bahwa RPL ini adalah menjadikan kita sebagai perguruan tinggi sebagai pabrik ijazah. Karena esensi RPL ini adalah terkait adanya pengakuan terhadap hal-hal yang memang layak untuk diakui, hal-hal yang memang layak untuk direkognisi, baik itu dari sisi pendidikan formalnya, non-formalnya, atau informalnya. Nah, dalam pelaksanaan RPL, pimpinan perguruan tinggi dapat membentuk unit pelaksana RPL atau menambahkan fungsi pelaksana RPL pada unit yang sudah ada pada perguruan tinggi sebagai pengelola. Jadi artinya Bapak Ibu, perguruan tinggi itu harus memiliki suatu unit, bisa itu independen, maksudnya satu unit sendiri yang hanya menangani RPL, atau bisa ditempelkan kepada unit yang sudah ada untuk ada fungsi pelaksanaan RPL. Karena RPL ini adalah pintu masuk, sekali lagi ya Bapak Ibu, RPL ini hanyalah pintu masuk masyarakat untuk menjadi mahasiswa. Untuk tipe A ya. Jadi RPL ini sekali lagi pintu masuk, bukan kelas. Jadi hanya pintu masuk. Bedanya dengan kelas dengan reguler, kalau pintu masuk mahasiswa reguler kan dari depan ya, karena dia harus mengikuti semester 1, dimulai dari semester 1 begitu ya. Nah, kalau RPL ini masuknya dari samping. Bisa jadi dia tidak perlu masuk dari gerbang utama, dia cukup ternyata dari proses assessment yang dilakukan, dia bisa langsung masuk di ruang tengah.
Mungkin setelah dilakukan proses assessment, dia bisa langsung masuk ke semester 3 atau di semester 5 atau semester 4, tergantung nanti perguruan tinggi atau program studi membukanya itu apakah per semester ataukah per tahun. Jadi itu ditempelkan di unit, kalau tidak ingin membuat unit sendiri, bisa ditempelkan di unit yang menangani terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Saya akan lewati yang untuk tipe B. Nah, ini adalah persyaratan peserta RPL tipe A. Persyaratan pesertanya paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat, memiliki pendidikan non-formal, informal, dan atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh. Nah, untuk RPL tipe A sendiri ini kita membedakan ada 2 jenis Bapak Ibu. Kalau tadi adalah jenis RPL-nya, kalau ini jenis RPL tipe A-nya. Mungkin dulu kita mengenalnya ada A1, A2, tetapi di peraturan kita sudah tidak ada istilah A1, A2. Jadi kita membedakan jenis RPL tipe A ini menjadi 2, yaitu perolehan kredit dan transfer kredit. Jika perolehan kredit ini dilakukan proses rekognisi yang mengakui pendidikan formal, pengalaman kerja, pendidikan non-formal, informal, pengalaman kerja saja. Jadi misalnya saya lulus SMA, saya tidak berkuliah, tetapi saya fokus di satu bidang tertentu, karena tuntutan karir atau tuntutan di tempat saya bekerja, saya harus memiliki jenjang, memiliki gelar sarjana, maka saya bisa mendaftar ke perguruan tinggi atau prodi yang sesuai dengan bidang yang sama ini saya geluti, ya ini untuk pengalaman kerja saya atau pendidikan informal saya bisa memperoleh kredit melalui jalur RPL. Nah, sedangkan yang kedua, transfer kredit. Nah, transfer kredit ini adalah skema RPL tipe A yang melalui proses pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar pendidikan formal yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya. Jadi ini formal to formal. Kalau perolehan kredit lebih ke informal ke formal atau non formal ke formal. Jadi ini mohon dapat diperhatikan yang membedakan antara perolehan kredit dan transfer kredit. Jenis dari transfer kredit ada 2, yaitu alih jenjang dan lintas jalur. Mungkin akan bertanya, Bu, kalau yang pindahan bagaimana? Kalau mahasiswa pindahan, dia itu statusnya masih aktif ya Bapak Ibu, mahasiswa pindahan. Dia aktif, dia berkuliah di suatu perguruan tinggi di provinsi A, kemudian karena mungkin mengikuti orang tuanya pindah dinas dan sebagainya, dia pindah. Tapi dia belum menyelesaikan jenjangnya. Nah, itu disebut mahasiswa pindahan. Itu tidak, itu nanti kalau di PD Dikti sudah disiapkan rumahnya mahasiswa pindahan. Nah, untuk transfer kredit ini ada 2, alih jenjang dan lintas jalur. Kalau dua-duanya sudah menyelesaikan studi di jenjang yang akan dia lanjutkan. Misalnya dari kalau alih jenjang itu dari D3 ke D4. Kalau lintas jalur dari D3 ke S1. Jadi dia sudah selesai D3-nya, baru dia akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, entah itu D4 atau itu S1. Kalau dia D4 berarti kita menyebutnya menjadi alih jenjang, kalau dia ke S1 itu lintas jalur. Tetapi ada persyaratan yang sama-sama ditetapkan untuk mahasiswa alih jenjang, lintas jalur, dan pindahan, yang itu juga diatur di Permendikbud nomor 41, syaratnya adalah sudah pernah meluluskan dan syaratnya sudah terakreditasi. Definisi sudah meluluskan untuk program transfer kredit ini, definisi sudah meluluskan adalah meluluskan satu siklus Bapak Ibu. Jadi dia meluluskan satu siklus itu artinya dia sudah misalnya dia menerima izin penyelenggaraan di tahun 2020 seharusnya dia kalau untuk S1 atau D4 dia akan meluluskan di tahun 2024. Maka dia baru bisa menerima mahasiswa pindahan, mahasiswa transfer kredit itu di tahun 2024. Karena ada beberapa case program studi
menerima izin penyelenggaraan di tahun 2020. Kemudian dia di tahun 2022, let's say ya, menerima mahasiswa pindahan. Dan mahasiswa pindahan itu ketika dia pindah, dia itu udah masuknya di semester 6 atau di semester 7. Jadi di tahun 2023 dia sudah lulus. Nah, itu tidak bisa diklaim sebagai bagian dari sudah meluluskan untuk mengikuti program transfer kredit atau menerima mahasiswa pindahan. Nah, ini mohon untuk dapat diperhatikan.